Kenapa kalian sangat membenci Yesus? Jadi sebenarnya kedatangan umat Islam itu hanya memberi peringatan saja dan hanya untuk meluruskan saja. Karena Kristen ini sebenarnya tak ada hubungannya dengan ajaran para nabi-nabi kami. Gak ada hubungannya. Nabi yang kami imani yang diutus oleh pencipta langit dan bumi itu sebenarnya ajarannya tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini agama yang di luar daripada ajaran para nabi. Itu yang Anda harus pahami. Meskipun Kristen itu lebih dulu daripada Islam. Tapi kedatangan Islam itu untuk meluruskan semua ajaran para nabi yang dibengkokkan kemudian. Sehingga hasil dari pembengkokan ini muncul agama Anda, agama Kristen yang berasal dari Roma itu. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi Anda jangan merasa korban di sini, enggak. Anda harus menyadari bahwa kalian agama Kristen itu adalah golongan di luar daripada ajaran para nabi. Kristen ini bukan agama yang dibawa oleh Tuhan, yang diajarkan Tuhan kepada para nabi kami, itu bukan. Kristen agama ardi, agama buatan manusia yang membawa catatan-catatan terkait dengan kisah yang diceritakan, hubungannya dengan keadaan Bani Israel, dengan kitab-kitab Bani Israel, dengan Tuhannya Bani Israel, dengan nabi para nabi yang datang kepada Bani Israel. Kristen ini bukan bagian dari kami, enggak. Kami yang saya maksud sini adalah ajaran samawi. Sedangkan Kristen itu adalah agama ardi, agama buatan manusia. Agama buatan orang barat lah intinya di situ. Demikian. Jadi jangan Anda merasa korban di sini. Oh, kenapa kalian benci Yesus? Enggak, kalian itu orang Kristen itu bukan bagian dari agama samawi. Oke, itu yang perlu Anda pahami dulu. Ya, silakan. Saya tanggapi juga yang dikatakan Bang Zuma. Ya, oke, itu kan menurut pemikiran Anda dan menurut pemikiran agama. Ini agama yang Abang anut ya. Karena begini Bang, ketika Abang mengatakan bahwasanya agama Kristen itu bukan bagian dari agama samawi. Jadi kita sendiri sama-sama tahu sebelum adanya Muslim, sebelum adanya Islam, itu Kristen sudah jauh dulu lebih ada dari ajaran Islam. Itu yang pertama. Yang poin kedua, Abang bilang tadi Kristen ini adalah agama buatan manusia, bukan satu kepercayaan yang diajarkan oleh Tuhan. Bahkan kebanyakan dan hampir seluruhnya meniru dan menyembah serta mengikuti aturan-aturan yang ada pada ketuhanan, konsep ketuhanan bangsa Israel. Jadi begini Bang, Kristen itu kan kita sama-sama tahu arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi pada zaman dulu, di zaman Yesus masih ada, itu pengikut Kristus mula-mula itu dinamakan Nasrani Bang. Nah, terus ya seiring berkembang ya berubah menjadi Kristen, kan gitu. Jadi bukan berarti karena ada penyebaran ataupun ada isi-isi kitab yang kurang pas ataupun kurang masuk ke akal, berarti itu poinnya bahwasanya agama ini diciptakan oleh manusia. Abang nggak bisa berpikiran seperti itu. Ah, begitu Bang. Karena Abang harus bisa membuktikan bahwasanya agama ini diciptakan manusia, dasarnya dari mana gitu. Karena arti Kristen sendiri adalah pengikut Yesus. Gitu Bang. Oke, baik. Orang-orang yang berkumpul kemudian membuat satu organisasi atau perkumpulan di mana mereka ngefans kepada slang, itu mereka membentuk organisasi yang kemudian dikenal dengan slanker. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Apakah orang-orang yang ada di Makassar yang membentuk diri menjadi pecinta daripada slang, kakak dan teman-temannya, itu adalah sebagai pengikut? Dan apakah kemudian kakak mengenal mereka? Apakah kemudian kakak, vokalis daripada slang ini kemudian diakui? Kalau hanya cuma pengakuan, kami ini slanker, kami pecinta grup band bernama Slang itu hanya pengakuan sepihak. Jadi kalau Anda mengatakan, saudara saya mengatakan kami lebih dulu, oke, kita akui itu. Tapi justru karena pengakuan Kristen inilah yang akan menjadi bumerang. Kenapa jadi bumerang?
Karena Yesus mewanti-wanti orang-orang yang ada di sekeliling mereka akan menjadi korban keganasan daripada serigala yang datang menyamar seperti domba. Di luar Yahudi yang datang kemudian kepada Yahudi mengaku sebagai orang Yahudi, itu siapa? Apa nama sektenya? Itu dulu yang menjadi poinnya. Kalau berbicara mengenai Nasrani, Al-Quran mengakui Nasrani. Tetapi kemudian Al-Quran juga mengakui adanya penyelewengan orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai Nasrani. Ada itu, dan Yesus pun mengakui demikian. Adanya orang-orang yang bergumul dengan orang-orang yang ada sekeliling dia dan murid-muridnya sebagai penyamar-penyamar murid, di mana mereka adalah serigala. Nah sekarang mari kita takar, mari kita ukur. Ketika Al-Quran datang kemudian meluruskan, dan saya sebagai apologet kemudian menyuarakan ini, bahwa Kristen adalah bukan bagian daripada agama samawi. Kristen ini adalah orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah, tadinya di tengah-tengah agama samawi, yang kemudian membentuk suatu komunitas, di mana salah satu daripada orang yang disalibkan di tengah-tengah Bani Israel ini dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Tak ada nabi yang mengajarkan itu. Nah mari kita lihat apa yang diterangkan Al-Quran sebagai kitab yang datang meluruskan semua ini. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni basharu. Qala kathalikillah yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Lalu kemudian Maryam, ibu daripada Nabi Isa nih, yang datang kepada Bani Israel, Yasuh Hamasyah, yang kemudian saudara Kristen muncul mengajarkan dengan nama Yesus. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Lalu Allah berfirman, demikianlah Allah ketika menciptakan apa yang dikehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata jadi, maka sesuatu itu jadi. Nah, di dalam internal Islam kemudian, ibu Nabi Isa kelak akan dituduh sebagai pesina. Begitu juga kemudian ketika Maria datang kepada Bani Israel di tengah-tengah kaum Yahudi, dia pun dituduh sebagai pesina. Anda baca kitab Talmud, bagaimana Maria diceritakan di sana, bagaimana bayinya yang bernama Yesus diceritakan di sana. Anda baca di situ. Sekarang permasalahannya adalah di Islam, yang membela Nabi Isa pada saat itu, yang membela ibunya pada saat itu adalah Nabi Isa itu sendiri. Nabi Isa kemudian yang masih bayi, masih orok, bercerita kepada orang-orang yang ada pada zaman itu untuk membela ibunya yang dituduh sebagai pesina. Beliau mengatakan bahwasanya aku ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan kalian kemudian kepada kalian untuk mengajarkan Injil di tengah-tengah kalian. Ini yang diceritakan oleh Al-Quran. Dari zaman bayi kemudian beliau bercerita kepada umat yang telah menuduh ibunya sebagai pesina. Nah sekarang kalau Kristen ini benar-benar berasal dari ajaran para nabi, apa pembelaan Kristen terhadap Maria yang dituduh sebagai pesina? Apa pembelaan orang Kristen terhadap Yesus yang dilahirkan dalam keadaan zina oleh ibunya? Ada? Tak ada. Lalu terputus begitu saja. Sementara Yesus, Maria, ibunya dituduh sebagai pesina di tengah-tengah mereka. Lalu apa pembelaannya kemudian? Pembelaan orang Kristen terhadap hal ini. Terhadap tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Yesus ini adalah anak zina. Itu pembelaan Kristen apa? Ada? Selayaknya kami umat Islam membela, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kemudian membantah apa yang dituduhkan kemudian kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah Nabi, dan kelak aku akan diberikan Injil, kelak aku akan diperintahkan untuk mendirikan salat, dan kemudian mengajarkan kalian mukjizat, memperlihatkan di tengah-tengah kalian mukjizat. Ini pembelaan daripada Nabi Isa, daripada Al-Quran kepada tuduhan orang Yahudi ibunya ini adalah seorang pesina. Nah kalau di Kristen apa pembelaannya pada saat itu? Ada? Gak ada. Bukti bahwa Kristen ini adalah penumpang yang datang setelah kejadian itu terjadi. Jauh setelah kejadian itu terjadi, baru Kristen itu muncul dari barat. Demikian, senang gak? Oke.
saya tanggapi sedikit, jadi memang benar, aku diutus, Yesus berkata ya di Injil, bahwasanya aku diutus hanya untuk bangsa Israel. Tetapi ya, Yesus juga berkata, itu jelas tertulis di Yohanes 8 ayat 22, bahwasanya barang siapa, aku adalah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku. Nah, nanti abang bisa baca sendiri. Terus ya, dan ada juga di Matius 10 ayat 22 ya bang ya. Yesus berkata, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Memang jadi pengikut seorang Yesus Kristus itu tidaklah hal yang mudah. Itu terbukti kok memang sampai hari ini banyak kaum Kristen, banyak orang-orang Kristen yang para pengikut Yesus itu memang dibenci orang-orang. Karena apa? Mereka tidak percaya. Begitu bang. Jadi gini, kami ya silakan. Saya pribadi sudah siap menanggung itu. Saya tidak mau memikirkan masalah orang membenci saya karena saya tetap di Kristen, saya tetap mencintai seorang Yesus. Saya tidak peduli itu bang. Saya hanya tetap fokus di tujuan saya, itu aja. Jadi gini Bung, saya mendengarkan itu, saya katakan itu adalah lebay cucok. Gak ada Kristen dibahas-bahas di situ, gak ada. Ini sekali lagi saya katakan, tak ada hubungannya Kristen dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel, yang datang sebagai nabi. Gak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen ini penumpang gelap. Yang kalau Anda mengatakan kami akan teraniaya, nggak ada cerita itu. Yesus bercerita kepada muridnya Bani Israel akan teraniaya oleh Kristen. Itu yang betul. Jangan Anda kemudian membolak-balikkan fakta. Yesus Yesus berkata kepada Bani Israel murid-muridnya agar waspada kepada Kristen. Bukan waspada, bukan berbicara kepada orang Kristen Anda agar waspada kepada orang lain. Gak ada. Yesus tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Kristen. Itu yang Anda harus pahami. Jangan Anda merasa bahwa Anda inilah yang menjadi pengikut. Tidak. Tadi saya sudah mengatakan tentang slanker itu, mengaku sebagai pengikut, mengaku sebagai orang yang fans kepada kakak dan seterusnya. Anda itu merasa gitu loh. Itu artinya Anda itu perasa cocok. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak pernah kemudian satu kali pun mengatakan kata Kristen itu. Nggak ada. Makanya saya bertanya kepada saudara, ketika Al-Quran berkata, فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. Ini Al-Quran. Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungan itu di tempat jauh. Ini kata Al-Quran. Lalu kemudian ia sakit, merasakan ia ingin melahirkan dan seterusnya. Kemudian muncul noise, muridnya Pak Bom diturunkan aja kalau nggak ngerti dia. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan. Ini diterangkan Al-Quran. Maka Jibril kemudian berseru kepada Maryam yang lagi hamil. Lalu orang-orang kemudian datang setelah dia melahirkan. Orang-orang Yahudi kemudian melihat ini ada seorang perawan yang tidak memiliki kemudian suami. Kok bisa melahirkan seorang anak? Pembelaan daripada Al-Quranul Karim. Ketika kemudian dikatakan fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyan. Beliau ketika datang ditegur oleh orang-orang Yahudi. Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Ini tuduhan dan Anda bisa baca di Talmud. Apa yang dikatakan? Ya ukhta Harun, makana abuki sawin wa makanat ummuki bagian. Wahai saudara perempuan Harun, wahai Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Fa'asyarat ilaihi. Maka dia Maryam menunjuk kepada anaknya. Lalu mereka berkata, qalu kaifa nukallimuhu man kana fil mahdi sabiyyan. Bagaimana mungkin kemudian kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan ini, wahai Maryam? Bagaimana mungkin? Tapi apa yang terjadi? Bayi
dalam ayunan kemudian berkata, Inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab, kelak Allah akan memberiku sebuah pengajaran, ketetapan hikmah. Wa ja'alani nabiyan, dan kelak Allah akan menjadikan aku seorang nabi. Bayi berbicara. Setelah mendengarkan itu, orang-orang Yahudi kemudian mendengarkan bagaimana Maryam dibela oleh bayi ini, bahwa dia bukan pezina. Nah, kita punya orang Yahudi kemudian menuduh bahwa Maria itu juga berzina dengan salah satu tentara daripada Romawi bernama Pantera, sehingga Yesus disebut sebagai anak zina yang kemudian akan direbus di dalam tinja yang mendidih di dalam neraka. Sekarang permasalahannya adalah, apa pembelaan Kristen terhadap tuduhan ini? Ada pembelaan Kristen, ada nggak? Silakan Anda tunjukkan. Kalau pembelaan secara langsung itu tidak ada, Bang, karena Bagus. memang tidak ada tertulis di kitab. Nah, itulah bukti bahwa Kristen bukan pengikutnya. Itu jelas tuh. Silakan. Kenapa bukan pengikutnya, Bang? Lah, apa pembelaan Kristen? Tidak ada hubungannya, Bang, dengan Kok nggak bisa? Nggak bisa. Kalau orang Kristen itu pengikut Yesus, maka orang Kristen harus punya pembelaan terhadap tuduhan bahwa Maria melahirkan anak zina. Apa bukti dari Kristen bahwa Yesus itu bukan anak zina? Maria itu dipilih langsung oleh Tuhan Sang Maha Pencipta untuk dilahirkan seorang Yesus. Mana pembelaannya terhadap orang Yahudi akan tuduhan ini? Ada? Sekarang masalahnya ini bukan masalah pembelaan, masalahnya Maria itu dipilih langsung oleh Sang Pencipta untuk mengandung Yesus tanpa dosa. Maria itu manusia tanpa dosa, Bang. Oke, tanpa dosa menurut Al-Quran. Betul. Sekarang ketika orang-orang Yahudi, di mana dia diutus untuk orang Yahudi, lalu kemudian ibunya dituduh seorang pesina, Kristen di mana pada saat itu? Yesus itu juga dikandung tanpa noda. Jadi Abang nggak bisa bilang itu perzinahan. Yang saya tanya, Kristen di mana saat itu? Di mana? Ya, Kristen itu belum hadir. Kristen itu kan ada setelah kematian Yesus. Kristen hadir setelah kematian Yesus. Oke, pembelaannya kemudian mana pembelaannya? Maksud saya pembelaannya atas dasar apa yang mau dibela begitu? Karena mereka bilang Maria itu pesina. Iya, apa pembelaannya kemudian Kristen terhadap ini? Kenapa harus dibela? Karena kita kan sudah tahu bahwasanya Maria adalah seorang manusia yang dipilih. Ya, nggak bisa. Justru Kristen datang menghinakan lebih 2 kali lipat daripada orang Yahudi tentang Yesus. Coba lihat, Yesus kemudian diceritakan manusia sebagai manusia terkutuk. Ini kita belum berbicara nih. Anda masih kosong terhadap pembelaan Anda kepada tuduhan orang Yahudi kepada ibunya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku sebagai seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Ini dia berbicara pada masa bayi, pembelaan Al-Quran kepada beliau kemudian. Nah sekarang ketika Anda mengatakan ada pembelaan dan itu tidak penting karena Kristen belum ada. Oke, tapi faktanya kemudian dengan hadirnya Kristen justru mendudukkan kehinaan dan penistaan yang sangat-sangat terhadap Yesus 2 kali lipat daripada orang Yahudi itu sendiri. Di mana itu tertulis? Yesus disebut sebagai anak binatang, Yesus disebut sebagai manusia terkutuk yang ada di atas tiang salib. Kurang apa lagi penghinaan kalian? Di mana tertulis? 1 Yohanes 1 nomor 29. Inilah anak binatang yang akan membebaskan orang-orang Kristen dari dosa mereka. Baca kitab saudara. Itu yang berkatakan orang Yahudi. Ya, itu dia. Dan Anda imani itu sebagai perkataan yang mana itu adalah firman Tuhan. Betul atau tidak? Jadi gini, itu benar. Betul. Itu Penghinaan benar. 1 nih, penghinaan. Ini penghinaan. Orang Kristen mengaminkan ketika Yesus datang dan dianggap sebagai anak binatang. Yang mengaminkan siapa? Itu kan abang yang bilang. Loh, jadi Yesus itu bukan domba buat kalian? Ya, benar. Dia adalah. Udah.
Udah selesai. Kena di situ kan? Satu. Penghinaan kedua. Kami tidak mengaminkan itu, Bang. Karena bagaimana kami mungkin? tahu. Berarti Anda tidak mengaminkan Yesus disembelih di atas salib. Bukan gitu. Bukan harus begitu. Itu namanya Abang memaksakan saya untuk tidak mengatakan bisa. bahwa loh, tidak bisa. Itu kan pemikiran Abang. Nggak bisa. Kejadian tentang korban. Dengarkan. Kejadian tentang korban. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Yang menerima persembahan darah itu hanya dua. Dewa Molok dan Elohim. Elohim menerima persembahan darah binatang. Molok menerima persembahan darah manusia. Supaya kalian tidak dikatakan sebagai penyembah dewa Molok, kalian menggantikan Yesus itu dengan gelar anak binatang. Betul atau tidak? Bukan. Betul atau tidak? Bukan. Yang mengatakan seperti itu orang Yahudi, Bang. Nah, sekarang permasalahannya adalah Ulangan 18 dan Ulangan 20 itu jelas mengatakan Tuhan murka. Yeremia 18, sorry. Murka kepada orang yang mempersembahkan darah manusia. Ya. Karena itu hanya dipersembahkan kepada Molok. Ya. Nah, sekarang Yesus ini manusia atau hewan? Manusia. Manusia. Lalu kenapa dia disebut hewan? Yang bilang hewan siapa? Yang untuk menyembunyikan identitas kemanusiaan Yesus yang kemudian dipersembahkan kepada Molok. Lalu kemudian Anda mengatakan kalian menyembah Elohim, padahal itu tidak. Kenapa tidak? Lah, Yesus manusia katanya. Iya. Kenapa? Bisakah manusia dipersembahkan kepada Elohim? Halo Bang Juma, boleh sedikit ngomong nggak? Ini aku Adisya Putra pengen ngomong, boleh nggak? Silakan. Bolehkah darah manusia dipersembahkan kepada Elohim? Jika Abang mengatakan bahwasannya di dalam Kristen bahwasannya Tuhan atau darah Tuhan itu dipersembahkan itu adalah dewa Molok, benar atau salah, Bang? Saya katakan kepada saudara, bolehkah darah manusia dipersembahkan kepada Elohim? Itu adalah persembahan dari dewa Molok, benar atau salah? Saya tanya, bolehkah darah manusia dipersembahkan kepada Elohim? Apa yang nggak boleh, sedangkan Elohim itu turun menjadi daging itu seperti apalagi Elohim yang Anda persembahkan ini ajaran kuclok dari barat. Elohim tidak pernah meminta sekalipun untuk dipersembahkan darah manusia kepada dirinya. Ingat, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan, yaitu mempersembahkan darah orang yang tidak bersalah. Lalu? Jadi gini, boleh sedikit, Bang darah Juma. Yesus Anda persembahkan kepada siapa, Bung? Iya, nanti bisanya saya komparasi itu, Bang Juma. Jadi gini, Bang Juma, Abang mengatakan seperti yang saya dengar tadi. Jadi jika ada seseorang yang menyembahkan, yang menyembah orang-orang lain untuk jadi kurban itu dibilang penyembah apa, Bang? Dewa Molok aja yang menerima darah manusia, Bung. Jadi saya membaca dalam narasi atau dalam hadis HR Muslim bahwasanya penebus orang Muslim adalah orang-orang Yahudi. Nggak bisa. Anda tidak bisa kemudian mengkonvert ke sana. Karena itu berbicara di akhirat, bukan berbicara di dunia. Ini kita berbicara di dunia. Ini berbicara di dunia. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, itu sudah ditetapkan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jadi neraka sudah diisi oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kafir di antara mereka. Itu sudah tempatnya di neraka. Ketika kemudian umat Islam mati dalam keadaan tidak kafir, mereka memiliki dosa. Allah mengatakan tak usah masuk ke sana, karena sudah ada orang Yahudi, sudah ada orang Nasrani yang ada di dalamnya, sudah ada orang Kristen di dalam. Kalian tidak usah, dosamu telah kuampuni. Jadi itu jelas itu. Tidak ada hubungannya. Jangan lari ke sana, nggak ada hubungannya. Sekarang permasalahannya adalah, adakah kemudian Elohim meminta persembahan darah manusia? Adakah? Mana dalilnya? Kan di dalam ajaran saya minta dalil. Anda diam aja kalau nggak ada. Anda diam. Anda lebih baik diam kalau tidak ada dalilnya. Oke, tadi saya mengatakan kepada saudara Noah, Kristen itu adalah penumpang gelap agama dari barat yang tidak punya legitimasi dari ajaran para nabi. Catat itu baik-baik. Catat itu baik-baik. Dan saya sudah mengatakan kepada saudara, ya, dan didengarkan oleh 2000 manusia,
bahwasanya ketika kita berbicara mengenai Nabi Isa, Al-Quran membela wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Nabi Isa alaihissalam diberkati dimanapun aku berada, kata beliau melalui Al-Quranul Karim. Ibunya dibela oleh Al-Quran, anaknya pun dibela oleh Al-Quran. Pertanyaan saya, kalau Kristen ini adalah pengikut Yesus, mana pembelaan kalian terhadap tuduhan orang kafir, orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Yesus ketika Yesus berdakwah di tengah-tengah Bani Israel? Mana pembelaan Kristen? Bukankah perjanjian baru itu adalah buku yang dikarang belakangan? Kenapa tidak pengarangnya tidak melakukan pembelaan kepada tuduhan orang Yahudi kepada Tuhannya? Kenapa? Justru mereka mengarang sebuah cerita yang lebih-lebih 2 kali lebih jahat daripada Bani Israel itu sendiri. Pertama, yang Yesus dianggap binatang. Lebih parah lagi, kalau orang Yahudi menganggapnya hanya pesina, kalau Kristen justru menganggapnya sebagai anak binatang. 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Kemudian yang kedua adalah menganggap Yesus itu adalah manusia terkutuk. Jadi jangan saudara merasa korban di sini. Jangan. Kalian itu penumpang gelap yang tidak sama sekali bersentuhan dengan ajaran para nabi-nabi kami. Gak ada. Nabi Isa datang kepada Bani Israel tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Yesus pun demikian, tak pernah mengajarkan kekristenan. Sama sekali nggak pernah. Kalian muncul memoles diri kalian sebagai pengikut. Apa itu? Untuk menggenapi nubuatan yang Yesus katakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Ingat, satu-satunya golongan yang berasal di luar Yahudi yang mengaku sebagai pengikut Yahudi hanya orang Kristen. Kami umat Islam memahami bahwa ajaran yang kami anut ini adalah ajaran yang berasal dari keturunan Nebayot, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kami paham itu, kami sadar di mana Nabi Ismail kemudian adalah anak yang pernah menjadi anak sematawayang Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Ishak. Ishak ini juga adalah nabi yang diutus oleh Allah, kemudian darinya akan didirikan 12 kerajaan yang sangat luar biasa. Tetapi kemudian kami menyadari bahwasanya orang-orang Yahudi ketika datang beruntun nabi kepada mereka, kemudian kitab suci yang datang kepada mereka, banyak dari golongan mereka justru kemudian menyimpang dari ajaran tersebut. Bahkan ketika nabi kami yang terakhir datang kepada mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam, mereka pun kemudian mengingkari kenabian itu. Di mana Kristen pada saat itu? Belum datang Kristen, belum nongol Kristen pada saat itu, belum nongol. Ketika Nabi Isa kemudian menubuatkan keingkaran dan keingkaran demi keingkaran kepada mereka yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, kemudian muncullah sekelompok manusia. Begitu juga dalam kitab saudara. Yesus berpesan agar waspada kepada serigala yang nyamar domba. Artinya apa? Non-Yahudi yang mengaku-ngaku sebagai Yahudi. Siapa itu? Ya Kristen. Kristen tertua apa namanya? Katolik. Katolik ini di mana berpusat? Ya di Vatikan, Roma. Apa hubungannya kira-kira antara orang Yahudi, dalam hal ini pengajaran para nabi yang datang kepada mereka, kitab suci mereka, Tuhan mereka, nabi mereka, dengan ajaran paganisme yang nyebrang lautan kemudian yang berpusat di Vatikan? Itu apa hubungannya? Ada hubungannya langsung apa? Apa hubungannya? Gak ada sama sekali. Jadi kalau saudara kemudian tampil mengatakan kami terluka, kami teraniaya, nenekmu kiper, tak ada hubungannya. Yang dipesankan Yesus itu murid-murid Yesus, Hawariyun, yang kemudian dibasmi oleh orang-orang Farisi, dibasmi oleh keturunan Benyamin yang adalah serigala nyamar domba. Dan itu masih terekam di kitab saudara, bagaimana murid-murid Yesus kemudian dibantai habis oleh pendiri agama Kristen itu sendiri. Lalu kemudian kalian memetik pengajaran dari pelaku, penganiaya, pembunuh murid-murid Yesus. Setelah habis puas membunuh murid Yesus, jemaat-jemaat Yesus, tiba-tiba dia membalut dirinya dengan pertobatan, dengan kerasulan, dan seterusnya. Lalu ajarannya kalian aminkan. Habis itu kalian merasa sebagai pengikut. Tidak, kalian bukan pengikut Yesus. Kalian adalah pentuhan Yesus, pentuhan manusia yang mati di atas tiang salib, yang menggantikan Yesus Kristus atau Yesus Hamasya atau Isa Al-Masih. Itu jelas tuh.
Makanya muncul di kitab saudara 30 detik Ibrani 9 nomor 28, di situ ada kata prospero. Ibrani 9 nomor 28 ada kata prospero yang artinya dipersembahkan, bukan dikorbankan. Jadi Yesus itu, ya, Yesus itu menurut konsep agama kalian, prospero, dipersembahkan. Pertanyaannya, dipersembahkan kepada siapa Yesus itu? Tuhan? Tidak mungkin. Dewa Molok baru betul. Demikian. Assalamualaikum. Lam. Ini mau bertanya nih, yang Kristen. Kenapa Kristen ini Tedore dinaikin? Ini agama Islam, Tedore. Oke, Noah silakan itu Bang Juma tanggapin. Oke. Itu sebenarnya menurut pemikiran Bang Juma aja, ya kan? Karena si Bang Juma, sepertinya Bang Juma ini nggak terima kita Kristen ini kok mau gitu mengikut Yesus, padahal jelas-jelas bahwasanya Yesus itu tidak mengenal Kristen. Saya paham maksud Anda. Nah, jadi mungkin Anda berpikir, bodoh ya ini orang-orang Kristen ini. Mereka jelas tahu bahwasanya Yesus itu tidak mengenal Kristen. Ya itu benar, Bang. Karena Yesus itu memang tidak membawa agama dan tidak menyebarkan agama yang namanya agama Kristen. Jadi kalau abang bilang tadi juga bahwasanya Paulus itu adalah pendiri agama Kristen, tidak ada satupun ayat Alkitab yang mengatakan bahwasanya akulah Paulus atau Saulus dari Tarsus, akulah yang mendirikan Kristen. Tidak ada. Tapi Kristen itu lahir memang ketika Barnabas dan Paulus itu mengajar di Antioquia. Tetapi tidak ada satu ayat pun di situ mengatakan bahwanya Paulus atau Barnabas yang menciptakan Kristen. Karena yang diajar pun adalah murid-murid Yesus yang masih hidup pada saat itu. Jadi mereka sendiri, murid-murid Yesus sendiri yang menamakan mereka itu Kristen untuk bangsa-bangsa, untuk manusia-manusia berikutnya. Nah, untuk mengikut ajaran Yesus, begitu Bang. Ya Bang nggak bisa istilahnya beranggapan ataupun berpikiran harus sejalan dengan pikiran abang, nggak bisa. Kita berdebat Bang itu. Berdebat ini baik. Bukan membenarkan apa yang abang pikirkan, baik. tapi kita berdebat ini mencari kebenaran ataupun kok bisa begitu, gitu. Itu intinya Bang. Oke, baik. Tolong tunjukkan kepada saya perintah Yesus kepada muridnya untuk mengajarkan ajarannya kepada orang Roma. Silakan. Tunjukkan ke saya. Tolong tunjukkan kepada saya murid-murid Yesus salah satunya ada dari Roma, pemakan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, merasulkan Paulus. Coba Anda tunjukkan. Silakan. Sebentar Bang ya. Iya. Saya buka. Oke. Tadi abang bilang di mana ada ayatnya bahwasanya Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya untuk menyebarkan Injil, begitu. Kalau itu Yesus memerintahkan muridnya mengajarkan Injil sampai ke Vatikan, sampai ke Indonesia, sampai ke Papua. Tapi Injil yang diberitakan ini adalah isinya Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau orang Israelnya ada di Papua, maka muridnya diperintahkan ke sana, ke Papua, untuk menginjili Bani Israel. Kalau muridnya sampai ke Cina, maka di sana harus ada Bani Israel yang didatangani kemudian untuk diinjili oleh murid Yesus. Dan penginjilannya itu tidak menjadikan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Rasul Paulus sebagai bekal penyampai.
sebagai materi penyampaian. Bukan. Kitabnya orang Kristen itu adalah milik Kristen. Murid-murid Yesus tidak mengenal buku Lukas, buku Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Makan semua. Itu tidak dikenal oleh murid Yesus. Itu yang Anda harus pahami dulu. Jadi ketika dikatakan beritakanlah Injil, sampaikanlah Injil sampai ke ujung dunia. Injil yang dimaksud di sini yang mana? Itu dulu. Sedangkan yang saya minta di sini adalah tolong tunjukkan ke saya nih, dengan kerendahan hati saya minta pembuktian secara akurat bahwa Yesus mengutus muridnya kepada non-Yahudi. Itu di mana? Ada muridnya kemudian berasal dari orang Roma yang tidak bersunat. Itu di mana? Di mana Yesus pernah satu tempat ibadah dengan orang Romawi yang tidak bersunat? Di mana? Di mana Yesus pernah makan bersama, makan babi bersama dengan mereka? Itu di mana? Oh ini, oke, silakan. Saya kasih sedikit ayat dari Silakan. Matius ayat 28, Matius 28 ayat 18. 19. Yesus muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, jadikanlah semua bangsa dan baptislah mereka dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus kepada muridnya agar mengajarkan untuk tidak bersunat? Mana? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus kepada muridnya agar tidak bersunat? Itu nggak ada, Bang. Memang nggak ada. Berarti yang ngajarin Paulus agar tidak bersunat, agar dia tidak supaya dia mengajarkan orang-orang tidak bersunat, itu siapa yang ngajarin? Paulus. Jadi begini, Bang. Kalau gimana? Saya buka aja ayatnya ya, bentar. Bentar ya, saya buka ayatnya sebentar. Jadi gini, memang di perjanjian lama itu diwajibkan untuk bersunat, ya kan? Tetapi pertanyaan abang, kenapa? Bukan kenapa, mana? Bukan kenapa, Bung, mana? Ajarannya, kan perintah Anda kan membawa Matius 28. Ajarlah mereka melakukan, mempraktekkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintah Yesus agar jangan bersunat? Kalau perintah Yesus, Yesus yang berkata langsung bahwasanya tidak bersunat itu tidak ada, Bang. Tidak ada. Salahkah ketika saya mengatakan Kristen itu bukan ajaran Yesus? Kenapa? Salah. Lah, mana ajaran Yesus agar tidak bersunat? Pengikutnya tidak bersunat, mana ajarannya? Enggak ada katanya. Kristen bersunat atau tidak? Tidak. Galatia 5 nomor 2. Ada yang bersunat, ada yang tidak, Bang. Bersunat bukan karena perintah. Justru melanggar perintah. Karena perintahnya jangan kau sunatkan dirimu. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Galatia 5 nomor 2 nomor 3. Kan pertanyaan saya sederhana. Ajarlah mereka melakukan, mempraktekkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini perintah loh. Berarti acuan daripada murid Yesus itu adalah perintah yang terlontar dari Yesus. Kristen kalau kita dudukkan hari ini, tak ada satupun perintah Yesus yang menjadi pondasi di dalam kekristenan. Contoh, menyembah Yesus, mana perintahnya? Tak ada. Ada ayatnya itu. Enggak ada kan? Enggak ada, enggak pernah. Enggak ada. Makan babi ada perintahnya? Mau enggak pernah ada. Ada. Membatalkan hukum Taurat ada perintahnya?
Tidak ada, Bang. Tidak ada perintah. Ibadah hari Minggu ada perintahnya? Tidak ada. Nggak ada juga. Ada perintahnya mengkitabkan perjanjian baru? Gimana? Ada perintahnya mengkitabkan perjanjian baru? Itu ya tidak ada lah, Bang, justru. Tidak ada, udah selesai. Udah. Tikar yang menggulung Kristen, kalau Kristen itu jujur. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Tadi Anda hanya membawa nama Yesus, membawa-bawa nama Elohim. Tapi pada prinsipnya tak ada satupun dari Kristen ini yang menjadi pondasi keimanan mereka. Itu berasal dari Yesus. Tak ada satupun. Kita sama-sama membuktikan, bukan? Lalu apa yang membuat orang Kristen ini percaya diri tentang agamanya? Ya karena mereka merasa bahwa doktrin dan dogma itu betul. Tapi kalau kita mencari akarnya, dari mana kemudian? Orang Hindu juga merasa betul, orang Buddha juga merasa betul. Tetapi mereka berdiri sendiri tanpa harus nempel di ajaran agama orang lain. Nah sekarang Kristen nempel ke agama Yahudi. Artinya Kristen inilah serigalanya, domba ini. Nempel di agama orang. Sementara agamanya sendiri tidak dikenal oleh siapapun yang datang kepada Bani Israel sebagai penyampai firman. Ini sederhana loh sebenarnya. Hanya saja kebohongan diulang, kebohongan diulang, kebohongan diulang, kebohongan diulang, kebohongan diulang secara beruntun dan secara sistematis. Maka kebohongan itu akan nampak seperti sebuah kebenaran. Yang bohong adalah para ahli, yang bohong adalah para tokoh, yang bohong adalah orang-orang yang kemudian menjadi cendekiawan, menjadi penyampai, menjadi orang yang punya wewenang kemudian untuk melakukan kebohongan-kebohongan itu. Apa yang terjadi? Kebohongan secara terstruktur dari nol sampai di atas, sampai bawah, sampai samping kiri kanan. Itu akan menjadi sebuah doktrin dan dogma yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Orang-orang Kristen dimanapun ada, mereka masuk ke gereja mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Begitu ditanya hal yang mendasar, di mana Yesus mengajarkan dirinya itu untuk disembah? Tak ada, Bang. Jadi untuk keluar dari lingkaran itu hanya dibutuhkan satu kata. Apa itu? Akal. Selama akal masih tidur, maka orang tidak akan pernah keluar dari lingkaran itu. Itu aja. Akal. Hanya akal yang bisa mengeluarkan manusia dari lingkaran ajaran Kristen. Tanpa akal, orang Kristen akan terlena. Kenapa? Orang selangkah masuk ke dalam gereja, duduk, merenung, kemudian merapatkan jari, tangan di depan dada, lalu mendengarkan musik, alunan musik begitu lembut, masuk ke otak, kemudian masuk melalui kuping, masuk di otak, dicerna, meneduhkan hati, lalu muncul kata-kata yang syahdu, Yesus Tuhan yang Maha Kasih, padamu kami berdoa, meneteskan air mata, pengorbananmu di atap salib menanda kecintaan pada umatmu. Luar biasa itu. Masuk sampai ke ubun-ubun, sampai ke ujung kaki paling bawah. Tapi begitu dia keluar gereja, tadi nyanyi apa Anda? Puji-pujian kepada siapa? Pada Tuhanku Yesus. Wah, Tuhan rupanya dia. Iya, mana dalilnya? Tak ada. Tapi kalau mendengarkan doktrin dogma seperti itu, wow, keren. Tapi apakah benar seperti itu adanya? Tidak sama sekali. Tapi ini diajarkan untuk apa? Untuk menyesatkan kemudian. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Inna syaitan aduwa. Patah itu aduwa. Sesungguhnya iblis itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan kau jadikan dia sebagai sahabatmu, jangan kau jadikan dia sebagai temanmu yang mengajarkan dirimu untuk lupa kepada Tuhan penciptamu dengan menyembah kepada manusia yang bernama Yesus itu. Jangan.
Seperti itu, ya. Jadi hanya ada satu kata, saya ulang, hanya ada satu kata yang bisa membuat manusia keluar dari ajaran Kristen, yaitu akal. Kalau Anda tidak masih menggunakan akal, maka Anda akan tetap menjadi Kristen. Percaya sama saya. Mau dia polisi, mau dia tentara, mau dia jaksa, mau dia presiden, kalau dia masih tidak berakal, maka dia tidak akan bisa keluar dari Kristen. Itu poinnya. Jadi gini, Iya, maksud silakan. akalnya ini gimana ini Bang? Ya gimana? Mau gimana? Solusinya cuma berakal. Kalau nggak berakal nggak bisa keluar dari situ. Iya, Anda akan maksudnya semakin cinta. Anda akan semakin cinta kepada agama saudara. Karena agama saudara menjanjikan angan-angan yang sangat luar biasa. Jadi tadi sempat saya simak, Abang bilang tadi ajaran kita ini menyesatkan, kan gitu. Ya pasti. Yang manusia apa Anda pikir nggak menyesatkan? Boleh sekarang saya gini. gantian dulu bertanya Bang Noah? Berakal Bentar, enggak? Jibril Bentar, Bang. berakal enggak Anda? Sebentar Bang. Berakal Berakal dong Bang Zuma. Saya mau Oh, berakal ngapa masih menyembah manusia kalau berakal? Gini Bang. Iya tenang Bang Zuma. Yang begini ini ketenangan. Iya. Percuma Bang Anda Noah. tenang kalau tak berakal. Sabar Gini. Bang Noah. Kasih kesempatan saya Bang Noah. Saya tidak lama Bang Noah. Habis ini saya kasih sama Abang. Saya kan belum tanggapi nih yang dikatakan Nggak usah Bang Zuma. ditanggapi Bang Noah. Nah, tuh tanda-tanda sebentar orang aja. udah berakal. Jadi gini, Tanda-tanda orang nggak berakal. Gak usah tanggapi katanya. Jadi Anda mau keluar di sini. gini Bang. 1.000 sejuta dalil pun ada tertulis di kitab. Jika Anda tidak mengerjakannya, itu sama aja bohong. Itu yang poin pertama. Karena Abang bilang tadi, tidak ada dalilnya disuruh ke gereja. Gereja itu bukan bangunannya Bang, tapi Mulai tidak Kalau berakal. kemurahan Gereja hati bukan kita, bangunan tapi apa? Daun gereja kelor. itu orang-orang yang beribadah di dalamnya Bang. Orang-orang gereja itu ya kami Alamak. sendiri. Alamak. Jadi Abang nggak bisa samakan pemikiran yang Abang pahami dengan yang Sekarang saya Yesus pahami. pernah nggak ke gedung yang menyembah kepada manusia? Pernah nggak? Bait Allah itu Bang. Oh, Bait Allah itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Ya. Aduh. Pokoknya itu gedung. Ya, itu Kok jadi aja. pokok? Kok jadi pokok? Tempat ibadahnya orang Kristen bukan Bait Allah. Bukan. Bait berhala, ya betul. Tapi Bait Allah itu bukan. Bait Allah hanya berlaku kepada umat Islam dan kepada orang Yahudi. Itu baru disebut Bait El atau Bait Elohim atau Baitullah. Oke, kalau gedung tempat ibadah Yesus itu bait berhala. Makanya tadi saya udah bilang, jadi pengikut Yesus itu memang banyak hinaan dan celaan. Contohnya Jadi inilah pengikut Yesus, ini. jangankan hinaan dan celaan, pengikut Yesus semuanya sudah pada mati, dibunuh oleh pendiri agama Anda. Kok nggak sadar-sadar juga sih? Apa sih ini orang? Aduh, masya Allah. Yang harus sadar itu kan Bang Zuma. Dan kenapa saya harus sadar? Kenapa saya harus sadar? Saya bukan pengikut Yesus. Dan saya bukan kemudian penyamar-penyamar yang kemudian ngaku-ngaku sebagai pengikut. Saya bukan serigala. Anda lah yang harus sadar. Anda bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku pengikut Nabi Yesus. Karena Abang Bang bilang Noah. tadi, kita Bang Noah. pernah. Apa Bang Noah. pernah kita sesatkan Bang Noah. manusia di dunia ini? Bang Noah. Nggak pernah. Loh. Bentar, Yesus Bang berpesan kepada Bani Israel agar jangan disesatkan kepada serigala nyamar seperti domba. Pernah. Bukan kepada Kristen dia berpesan. Sekarang saya tanya, saudaraku Noah, saya tanya kepada saudara, apakah Yesus pernah berpesan kepada orang Vatikan? Jawab dengan jujur. Enggak pernah. Enggak pernah. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah berpesan kepada orang Kristen. Jangan Anda mengatakan, Yesus berpesan kepada kami. Aduh, memalukan kali. Pertanyaan kedua, pernah enggak Yesus berpesan kepada orang di Antioquia? Enggak pernah. Enggak pernah. Jadi jangan ngadi-ngadi, Yesus berpesan kepada kami. Anda siapa, Bung? Ya, benar. Dia tidak pernah Iya. secara langsung. Iya, Tetapi makanya kan aku bilang. dia sudah Makanya aku bilang. Ya, Bang makanya aku bilang. Bang Makanya Noah. aku bilang. Oh, udah, silakan dulu Bang Bang Noah. apa ini? Bang, iya silakan. Iya, begini. Untuk menyelesaikan si Juma ini, tidak usah terlalu banyak panjang lebar begitu. Karena nggak akan pernah bisa diselesaikan. Oke.
Sekarang coba perhatikan ya, semua penonton perhatikan baik-baik. Semua yang ada di room dan penonton perhatikan baik-baik ini. Saya selesaikan Juma ini dalam waktu 1 menit saja. Coba perhatikan. Oke. Kalian saksi semua ya, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Juma kau diam. Juma sudah mulai gemetarin. Perhatikan baik-baik. 1 menit ya. Juma. Kalau memang kau gurunda yang selalu dianggap oleh teman-temanmu, coba kau jelaskan sama saya tentang Nur Muhammad. Kupikir ente ini mau membahas tentang apa? Saya mengatakan kepada saudara bahwasanya Kristen itu penumpang gelap. Kok larinya ke Nur Muhammad? Apa nggak kasihan kepada saudara siapa? Loh, yang lari siapa teman-teman? Kita bahas apa di sini teman-teman? Oke, pertanyaan untuk kau. Oke, begini Jum. Jadi kalau kau tidak sanggup untuk menjelaskan Nur Muhammad, oke, pertanyaan kedua lagi nih. Pertanyaan kedua. Pertanyaan saya yang membuat teman saudara itu tersudutkan adalah, adakah Yesus kemudian mengajarkan tentang Kristen? Kalau Anda berbicara mengenai Nur Muhammad, saya tanya kepada saudara, Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 15 membahas tentang cahaya dari Allah. Al-Asab ayat 45 sampai ayat 46 cahaya yang menerangi. At-Taghabun ayat 8 cahaya yang diturunkan. Al-Furqan ayat 7 Rasul yang kemudian mengajarkan makan minum. Lalu kemudian Al-Isra 93 manusia, Rasul Muhammad hanyalah seorang manusia. Al-Kahfi 110 aku hanya manusia. Ali Imran 31 ikutilah aku bukan menyembah aku. Jadi kalau berbicara mengenai Nur Muhammad, apa hubungannya? Pertanyaannya Nur Muhammad ini apa? Ini ciptaan. Nur Muhammad itu adalah cahaya yang diciptakan oleh Allah. Oke, dia cahaya. Oke, udah ya, udah. Sekarang giliran saya bertanya. Sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya pada saudara. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama saudara. Siapa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus yang adalah Yudas? Jawab. Jawab. Yang mengajarkan apa? Mengajarkan Siapa yang mengajarkan Kristen menyembah manusia Yesus yang adalah Yudas? Jawab. Oh, tidak ada yang mengajarkan menyembah Yudas Tidak Iskariot. ada yang mengajarkan Anda menyembah Yudas Iskariot. Terus kenapa Anda menjadikan dia sebagai Tuhan? Jawab. Bukan menjadikan Juma, memang dia Tuhan memang. Ngapain dijadikan? Inilah yang saya tanya. Kalau dia memang Tuhan, di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya memang Tuhan? Jawab. Ayat 14. Di mana? Di Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13 di mana di situ? Apa bunyinya Yohanes 13 itu? Silakan Anda jawab. Coba. Tuhan dan gurunya. Ya. Aduh, kasihan sekali. Aduh, parah. Udah, kamu turun aja. Kamu turun. Kamu turun aja. Kamu enggak. Kenapa kau melarikan diri? Kok lari? Saya minta dalilnya. Yesus mengajarkan kalian untuk menyembah dirinya. Mana dalilnya? Akulah Tuhan, akulah guru. Apa pula? Saya tanya, hei, jangan kau kemana-mana. Saya tanya, mana perintah Yesus agar kalian orang-orang bidat menyembah dirinya? Mana? Di Alkitab, Yesus untuk bilang sembahlah aku itu cuma setan. Setan, berarti kamu ikut setan. Ngaku dia. Kamu ikut setan berarti. Kamu mengatakan kalau di dalam Bible ada perintah menyembah Yesus berarti setan. Yang memerintahkan gereja menyembah Yesus siapa?
Berarti para pastor dan para pendeta adalah setan. Dengar, Juma. Bagus, Dengar, Juma. terima kasih. Terima kasih. Kamu Dengar, udah Juma. ngaku. Dengar loh, Juma. Iya. Jadi di Alkitab itu, tidak ada Tuhan Yesus mengatakan sembahlah aku, yang ada yang mengatakan begitu hanya setan yang minta-minta disembah. Gitu. Oke, baik. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah aku, pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Kan itu pertanyaan saya tadi. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Iya, jadi kalau masalah menyembah Yesus itu otomatis. Otomatis Karena, apa? Motor gampang. Dengar saya. Mobil otomatis. Dengar saya cuma. Kau waktu kau menghormati ibumu, bapakmu, apakah diajarkan itu? Diajarkan nggak? Menghormati ayah dan ibumu itu harus diajarkan. Saya tanya, siapa yang mengajarkan? Iya, dengar saya dulu. Iya, saya tanya siapa yang mengajarkan? Sekarang kalau kau sudah tahu Tuhan, apakah harus diajarkan lagi kau menyembah? Saya tanya, kan Yesus pada saat dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Elohim, Tuhan yang tak nampak dan tak terlihat. Sekarang Kristen, ajaran paganisme, menyembah kepada manusia bernama Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah manusia Yesus? Siapa? Kan Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Orang Kristen mengaku pengikut Yesus. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Sesuai dengan Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan, mempraktekkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, mana perintahnya untuk menyembah dirinya? Mana 7 juta kali mana? Kepala aja besar, otak nggak ada. Mana? Ketawa dalam penderitaan. Nur Muhammad sudah kujawab. Udah selesai itu tadi, udah. Belum selesai. Apanya yang belum selesai? Apanya yang belum selesai? Nur Muhammad itu, sekarang saya tanya kau, Nur Muhammad itu, Nur itu cahaya, Nabi Muhammad itu manusia, itu semuanya ciptaan. Terus? Baik, ciptaan. Oke. Dengar dulu, sabar. Oke. Sabar. Juma. Jadi tidak ada perintah Yesus menyembah dirinya. Sabar dulu, Juma. Kenapa kau jadi nggak ada? Dia melarikan diri. Melarikan diri. Dasar koplak. Dengar dulu, Juma. Dari semua yang ada ini diciptakan dari apa? Dari Nur Muhammad atau tidak? Dari cahaya, segala sesuatu. Dari segala sesuatu diciptakan oleh Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Apa masalahnya? Apakah kamu melihat ada di antara kami menyembah Nabi Muhammad? Adakah di antara kami yang menyembah Nabi Muhammad? Ada. Meskipun ada yang dikatakan Nur Muhammad kemudian, tapi tak ada manusia yang menyembah Nabi Muhammad. Apa yang kamu permasalahkan? Sekarang kamu menyembah manusia yang kalau tidak kentut dalam 1 minggu, lambungnya infeksi. Yang kalau Tuhanmu tidak dalam 1 minggu, dia akan embeyen. Yang kalau Tuhanmu tidak netek pada masa bayi 1 minggu, dia akan kena lever. Apa yang kamu permasalahkan dengan Nur Muhammad? Nur Muhammad itu adalah cahaya kemudian yang disebut sebagai cahaya Nabi Muhammad. Apa masalahnya? Sekarang yang kita pertanyakan ini adalah dirimu. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah manusia bernama Yudas? Saya sudah sabar.
Cukup sabar menghadapi orang tak berakal kayak saya kamu. mau tanya kau ini. Cukup sabar. Saya mau tanya menghadapi kau orang ini. tak berakal penyembah Yudas seperti kamu. Jangan ngerocos terus. Saya tidak nyerocos. Saya dengan sabarnya, dengan telatennya meluruskan manusia tak berakal kayak kamu. Gabriel. Paham kau? Sabar. Ya saya sudah sabar ini. Dengar ini, dengar. Sabar kali saya ini. Dengar ini. Dengar Saya ini. sangat sabar ini ya. Dengar. Saya tanyakan terus? sama kau ini Juma. Apalagi Ketua PBNU Said Akif Siraj itu nenekmu mengatakan apa dia? dia mengatakan bahwa ingat ini bahwa Muhammad itu adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Benar atau tidak menurut kau? Alam semesta ini manifestasi dari Nur Muhammad. Tidak, saya tanya benar Tunggu tidak? dulu. Saya katakan kepada saudara bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Kamu mau apa sekarang? Kamu mau apa? Sakit. Sakit. Sabar. Saya tanya sama kau, benar tidak kalau Muhammad ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad? Lain. Kamu harus lain. tahu. Dengarkan manusia bahlul, dengarkan. Lain Nabi Muhammad, lain Nur Muhammad. Itulah bahlulnya kamu. Giliran membahas Islam, kamu pakai akal. Giliran membahas Kristen, kamu tak berakal. Lucu kau itu, lucu kau. Apa itu Nur Muhammad? Menurut kiai ini, Nur Muhammad itu adalah ini. Pakai akal. Tapi ketika ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yudas? Kamu langsung tak berakal. Itu lucunya kamu, Gabriel. Sabar. Lucunya kau itu. Saya sudah sabar ini. Sabar kali pun. Sekarang menghadapi manusia tak berakal kayak kau tuh sabar kali aku. Saya tanya kau nih Juma. Jadi kalau saya tanya apa? Udah tanya apa lagi? Kalau apa ada lagi? orang yang berpaham, dia berpaham apa? Dia berpaham bahwa Muhammad itu adalah manifestasi dari Muhammad. Menurut kau orang itu sesat atau tidak? Saya mengatakan alam semesta ini semuanya adalah manifestasi dari tunggu. Saya tidak berkata cuma satu orang Nabi Muhammad. Saya mengatakan alam semesta ini adalah manifestasi. Kau tahu manifestasi? Cerminan dari Nur Muhammad. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad, tapi Nur Muhammad manifestasinya dalam semesta ini. Puas kau? Puas? Puas? Tapi tak ada satupun manusia Islam yang menyembah manusia Nabi Muhammad. Paham kau? Dah sampai otakmu ke sana? Hah? Jadi cerminan dari alam semesta ini, manifestasi dari alam semesta ini adalah cerminan Nur Muhammad. Udah diam kamu. Kamu orang manusia tak berakal, penyembah Yudas, diam. Hei, penyembah manusia, diam. Dengarkan saya. Dengarkan, kalau kiai itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manifestasi dari Nur Muhammad, saya katakan samamu, dengarkan, minta bantu kepada kupingmu terhadap mulutmu kalau kau tidak bisa sanggup mendengarkan perkataan saya. Dengarkan, alam semesta ini adalah cerminan dari Nur Muhammad. Ayo, alam semesta ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Tapi tak ada satupun umat Islam yang kemudian menyembah Nabi Muhammad. Sampai situ kamu paham? Apakah Muhammad ini manifestasi dari Nur Muhammad? Saya jawab samamu, wahai manusia tak berangkal. Jangankan Nabi Muhammad, alam semesta ini beserta isinya adalah manifestasi cerminan dari Nur Muhammad. Belum sampai ke akalmu itu, belum nyampe juga di otakmu itu. Ya, bukan udah nyampe. Kau jawabnya tidak tegas. Pertanyaannya begini sederhana, apakah Muhammad ini manifestasi? Saya ulang lagi. Jangankan Nabi Muhammad, alam semesta ini adalah cerminan dari Nur Muhammad. Belum sampai otakmu ke sana, belum? Kamu belum sampai otakmu ke situ? Nah, belum sampai? Manifestasi itu apa? Manifestasi itu apa? Perwujudan. Oh, perwujudan. Iya, manifestasi. Perwujudan. Ya. Saya katakan lagi samamu, kalau kamu mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah perwujudan daripada Nur Muhammad, dengarkan, alam semesta ini beserta isinya adalah perwujudan. Hei Bahlul, kalau berbicara alam semesta berarti berbicara mengenai Nabi Muhammad. Paham? Tak berakal? Alam semesta beserta isinya ini adalah wujud daripada Nur Muhammad. Apa? Kamu apa?
Kau mau ngomong apa lagi? Jangan lari. Kau mau ngomong apa lagi? Jangan lari, jangan lari. Saya tidak tanya Mau lari alam semesta. kemana? Saya tidak tanya alam semesta. Nenekmu Yang saya kiper, tahu. berarti kamu bahlul. Jangan lari, jangan lari. Saya sudah Jangan mengatakan kau lari. kepadamu. Saya tanya. Manusia tak berakal. Saya sudah tanya. bilang, jangankan Nabi Muhammad. Dengarkan saya, jangankan Nabi Muhammad. Alam semesta ini adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Kalau berbicara mengenai alam semesta, berarti semua makhluk ciptaan Allah itu adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Sampai sini, kamu sudah berakal atau belum? Mau kusepak kamu pakai sendok garpu? Kau tenang. Ketawa dia. Ketawa dia. Ketawa manusia tak berakal ini. Tenang Juma. Tenang. Apa? Manifestasi kamu ndak ngerti. Perwujudan sesuatu pernyataan perasaan, pendapat, perwujudan dan bentuk dari sesuatu yang tak terlihat. Blow on. Turunin aja. Iya, turunin aja orang kayak gini. Ngapain orang dungu di pertahanan kayak gini? Orang bahlul kayak begini. Botol. Apa lagi? Botak. Apa lagi? Pau. Apa lagi? Tulul. Apa lagi? Bahlul. Padahal dia itu loh bang. Bang itu padahal itu kerjanya itu loh bang. Kampret. Yang baju coklat itu bang kerjanya. Tapi kok bodoh gitu ya? Bahlul mau dia apapun. Kubal balik kalau otaknya tak berakal, tak berfungsi. Rugi dikasih makan kemudian sama negara orang-orang tak berakal kayak gitu. Udah dibilang, apakah itu kemudian Nabi Muhammad adalah wujud Nur Muhammad? Udah aku bilang alam semesta nih, alam semesta beserta apa yang ada dalam isinya itu adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Kurang apa lagi? Hanya menghindari pertanyaan di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya. Tak ada. Berarti Kristen ini yang menyembah Yesus itu ajaran siapa? Yesus itu Yul. Kopla. Al-Quran menarasikan kemudian kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktsartu minal khair wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi Anda tidak akan pernah bisa menyesatkan umat Islam dengan membahas Nur Muhammad. Tak akan pernah bisa. Kul kata Allah. Kul katakanlah ya Muhammad. La amliku li nafsi. Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat apapun dan menolak musibah mudarat apapun dari diriku sendiri. Ini kata Rasulullah. Jadi Anda tidak akan pernah bisa menggiring umat Islam menyembah Nabi Muhammad hanya karena Anda membahas tentang Nur Muhammad. Kenapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dirinya melalui Al-Quran sesuai dengan perintah Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Aku Nabi Muhammad tidak kuasa mendatangkan manfaat apapun kepada diriku. Dan aku Nabi Muhammad tidak bisa menolak musibah, mudarat, kecelakaan atau apapun itu untuk diriku illa kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu alamul ghaibah. Dan kemudian sekiranya aku mengetahui yang gaib. Ini kata Rasulullah. Sekiranya aku mengetahui hal yang gaib, lastaksartu minal khair. Niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan mungkin ditimpa bahaya. Sekiranya saya tahu, wa masani yasu.
saya tidak akan mungkin ditimpa kemudian bahaya sekiranya saya mengetahui hal-hal yang gaib. Sekiranya saya ini melebihi kelebihan yang mendekati kelebihan Tuhan yang maha gaib. Kata Rasulullah, lastakthartu minal khair wa ma massani su. In ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan aku hanyalah pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kamu tidak akan pernah bisa menggiring umat Islam menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah bisa. Kamu tidak akan pernah bisa menjadikan kami paganism selayaknya kalian yang menyembah kepada Yudas. Tidak akan pernah bisa. Takkan pernah. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakzartu minal khair. Wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku Nabi Muhammad tidak kuasa mendatangkan manfaat ataupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan kau menggiring umat Islam ini untuk memahami konsep paganisme Nabi Muhammad itu adalah Allah. Jangan. Karena kami bukan penyembah manusia. Kami bukan korban dari nabi palsu. Kami bukan berasal dari pengajaran paganisme, penyembah dewa-dewa, penyembah roh-roh. Bukan. Innani anallah la ilaha illa ana. Rasulullah Muhammad Rasulullah itu hanyalah utusan Allah. Jadi tak ada alasan kemudian untuk menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Anda membawa materi Nur Muhammad. Sudah pernah kuajarin samamu wahai Gabriel, manusia gepeng, manusia tak berakal, bahwa jangan membahas Nur Muhammad kepada saya. Karena Anda tidak akan pernah berhasil kemudian untuk menggiring saya menyembah kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung
kaca dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dikehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan pernah menggiring kami menyembah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk kemudian Anda membahas Nur Muhammad. Tak akan pernah berhasil Anda mengajak kami menyembah kepada manusia layaknya kalian. Oke? Saya rasa seperti itu. Tapi, ada lagi? Nur Muhammad itu ada kan di Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran tentang Nur Muhammad? Coba Anda tunjukkan di mana tertulis. Maksudnya ada dituliskan gitu. Iya, kalau misalnya dikatakan ada tertulis di dalam Al-Quranul Karim tentang Nur Muhammad di dalam Al-Quran. Jadi setahu saya kalau saya sebenarnya nggak mau bahas ini, tapi karena tadi udah dibahas, saya cuman itu aja ya. Karena kita berdebat ini ya kan sebenarnya untuk mencari kebenaran, untuk membahas kenapa bisa gini, kenapa bisa begitu. Itu cara kawan tadi itu sebenarnya salah, dan cara Bang Zuma juga salah. Kan nggak harus saling menghujat-hujat gitulah. Itu dia orang lama, Bung. Dia udah kenal. Dia udah dikenal dari orang penghujat. Nah, gitu. Jadi yang saya tahu ya, Nur Muhammad itu tradisi orang sufi itu. Itu bukan kalam Allah. Itu tradisi orang sufi yang meyakini bahwasanya ya ada pemujaan atau pengagungan kepada manusia yang agung pada zaman itu. Itulah pada Nabi Muhammad. Itu bukan kalam Allah. Makanya saya udah pernah peringatkan kepada beliau, tidak usah kemudian Anda mencari pembenaran penyembahan kepada Yesus dengan membawa materi Nur Muhammad. Karena antara gini aja, intinya kita sama-sama koreksi aja, itu aja Bang. Jadi saya nggak mau membahas yang kayak gitu-gitu. Kita sama-sama koreksi aja gitu. Jadi ya itulah intinya, itu aja Bang, sama-sama koreksi. Makanya kalau kita masuk ke forum debat, kita siapkan dulu ke cara bicara kita, itu maksud saya. Ya, beliau itu penghujat. Gitu. Jadi saya tidak membela ya. Saya tidak membela siapapun itu, mau agama apapun itu. Ketika dia menghujat kepercayaan sesama dia ataupun kepercayaan orang lain, saya juga tidak setuju gitu. Jadi Abang harus paham di sini sikap saya di sini sebagai apa gitu. Saya bukan ya istilahnya karena kita berdebat berarti saya harus membela agama yang saya anut. Bukan begitu intinya Bang. Kita bukan belajar gitu. Itu intinya Bang. Gitu. Iya. Jadi saya sangat setuju. Semoga Abang paham itu gitu. Sangat paham. Tapi itu tadi yang saya maksud. Iya. Iya, tapi kan Saudara Gabriel itu memang dari dulu ingin menjatuhkan Islam dengan pertanyaan konyol seperti itu. Tapi Al-Quran menjawabnya. Dia menggiring kami untuk menuhankan Nabi Muhammad dengan data dia, pertanyaan dia. Dia ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Tapi itu tidak akan pernah bisa. Karena gini Bang, yang dia pertanyakan itu ada benarnya. Karena apa? Nur Muhammad itu ada dan diakui oleh pihak Abang gitu. Jadi iya, kan memang ada hadisnya kan. Terus Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu kan ciptaan. Iya, ciptaan. Nah kalau ciptaan, dia nanti menggiring kemudian jasadnya Yesus juga ciptaan. Padahal ketika berbicara mengenai nur dan jasad manusia itu berbeda. Benar. Saya udah pernah bahas sama dia. Benar, Nur Muhammad itu ciptaan, tetapi itu tradisi orang sufi.
Ya, tradisi orang sufi, kemudian orang-orang yang belajar tentang tasawuf, kemudian tidak sampai kepada level Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Tidak sampai ke sana. Hanya mengajarkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang suci. Iya, tapi tradisi orang sufi bahwasanya itu pengagungan kepada manusia yang agung, itu kepada Nabi Muhammad. Itu yang tradisi Iya, sufi bawa. Karena Allah juga memang mengagungkan kemudian Rasulullah. Kenapa diagungkan, Bang? Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan itu, bahwa engkau adalah manusia. Bukannya Allah itu manusia yang bukannya Allah itu yang paling maha agung. Tidak ada yang paling agung selain Maha Pencipta, Bang. Itu yang saya tahu. Tapi ketika Abang mengatakan bahwasanya Allah mengagungkan Muhammad, berarti itu lebih agung daripada Sang Pencipta dong? Bukan. Abang sendiri yang bilang. Iya, buktinya Allah mengatakan itu. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Qalam, kemudian apa yang dikatakan oleh Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pernyataan Allah, sanjungan Allah kepada baginda. Berarti gimana? Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini Allah sendiri kok. Allah sendiri yang kemudian menyanjung baginda Rasulullah Muhammad SAW. Menyanjungnya sebagai apa? Sebagai Rasul yang kemudian dididik oleh Allah untuk mengajarkan akhlakul karimah, akhlakul Al-Quran kepada pemeluknya, kepada penganutnya, kepada umatnya. Ini Allah yang menyanjung. Makanya Allah itu bersalawat, memuji Rasulullah. Dan pujian Allah kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini jelas ini. Al-Quran yang menceritakan itu. Dan memang beliau berbudi pekerti luhur. Ya, Allah sendiri kemudian mengatakan itu. Maksud saya tadi ini Allah sendiri mengagungkan atau menganggap Nabi Muhammad ini manusia budi pekerti. Maksud saya Allah ini mengagungkan Nabi Muhammad atau hanya mengatakan bahwa dasarnya dia adalah seseorang yang punya budi pekerti yang baik. Allah mengagungkan, memuliakan, memberikan kedudukan terhormat kepada hambanya bernama Nabi Muhammad SAW. Tapi pengagungan itu sebatas Rasul. Bukan pengagungan hamba kepada Tuhan, tidak. Pengagungan Tuhan kepada ciptaannya yang adalah Rasulnya. Diagungkan oleh Tuhan yang Maha Agung. Apa masalahnya? Nah itu berarti tidak ada salahnya juga kan ketika Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi mengagungkan Yesus. Nggak ada salahnya. Yang salah ketika manusia dari Romawi mengatakan Yesus itu manusia terkutuk, itu baru salah. Yang salah kan manusianya. Lah itu kitab sucinya yang mengatakan itu. Iya, yang salah kan manusianya, Bang. Kitab sucinya kan hanya menceritakan. Lah, kitab suci kalau sudah menceritakan itu sudah menjadi doktrin dan dogma. Menceritakan yang terjadi kan begitu. Dari mana kemudian terjadinya seorang nabi terkutuk? Itu cerita dari mana itu? Itu kan karena orang Yahudi kan tidak percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Loh, orang Yahudi tidak percaya dia utusan Tuhan bukan berarti dia adalah orang terkutuk. Ya, yang mengatakan terkutuk kan manusia, bukan Tuhan yang mengatakan Yesus adalah Tuhan justru mengatakan terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tuhan yang mengatakan itu. Tetapi orang Kristen mengajarkan yang di atas tiang salib yang terkutuk oleh Tuhan itu adalah Yesus. Kesalahannya itu di situ. Padahal yang terkutuk di atas tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa? Yang menerima suap. Bukan Yesus di situ, bukan. Terkutuklah orang yang tergantung di tiang salib. Siapa itu? Siapa yang tergantung di atas tiang salib itu? Yang tergantung di atas tiang salib ini Yesus. Apakah berarti Anda menuduh Yesus bukan cuman penulisnya. Bukan cuman penulisnya buku Anda yang mengutuk Yesus. Anda juga barusan mengatakan bahwa yang di atas tiang salib itu adalah Yesus. Berarti yang dikutuk adalah? Ya, pertanyaan saya. Apakah Yesus mengkehendaki dirinya disalib?
Itu yang saya ingin tanyakan sama abang. Apa? Apakah Yesus sendiri mengkehendaki dirinya untuk digantung? Tidak, berarti kehendak siapa? Kehendak orang-orang Yahudi yang kemudian ingin melakukan makar terhadap beliau. Oke. Mereka mereka kemudian melakukan. Gimana? Jika abang meyakini bahwasanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi adalah maha segalanya yang berkuasa di bumi, dunia, dan akhirat, berarti apakah semua gerak-gerik, pergerakan, ataupun ucapan yang terjadi di muka bumi ini akan terjadi kalau tanpa seizin Tuhan Maha Pencipta? Tuhan yang menciptakan kebaikan, keburukan, kejahatan, kemuliaan. Berarti semua kan atas izin Tuhan, Bang. Oke. Jadi semua atas izin Tuhan. Ya. Karena Tuhan yang menciptakan itu. Nah sekarang, apakah kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, maka segala sesuatunya itu baik? Tidak. Tidak. Banyak. Tidak berarti. Tidak. Nah sekarang permasalahannya, apakah yang dibunuh di atas tiang salib ini orang terkutuk atau orang mulia? Orang mulia. Di mana ilmunya? Di mana ilmunya? Di mana Anda mendapatkan ilmu bahwa yang dikutuk di atas tiang salib itu adalah orang mulia? Di mana ilmunya? Karena dia tidak mengkehendaki itu, terkecuali dia yang ingin dirinya disalib, mungkin dia tidak mulia, Bang. Dia kan diturunkan untuk mengajarkan kebaikan. Tapi dia disalib. Jadi dia mau berbuat apa? Contoh abang ini ya. Abang ini di sini mau menyebarkan kebaikan, mau menyampaikan firman. Terus ada nih TNI misalnya, ya. Oke, mari kita lihat. Abang mau mengeksekusi abang. Abang bisa berbuat apa? Mari kita lihat. Kita nggak usah berasumsi. Mari kita lihat apakah betul yang disalib ini adalah orang yang kemudian mulia atau justru sebaliknya. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Karena kejadian itu di tengah-tengah orang Yahudi. Apabila seseorang melakukan kesalahan berat, lalu dihukum mati dengan cara digantung pada sebuah pohon atau tiang kayu, jangan biarkan mayatnya tergantung di sana sepanjang malam. Mayat itu harus dikubur pada hari itu juga. Karena siapapun yang dihukum gantung adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Jangan cemarkan negeri yang Tuhan berikan kepada kalian sebagai hak milikmu turun-temurun dengan melanggar peraturan ini. Sekarang pertanyaan saya, Anda tadi mengatakan bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang mulia. Sedangkan menurut dalil ini, yang digantung di atas tiang salib itu adalah orang yang melakukan kesalahan berat dan lalu dihukum mati dengan cara digantung atau disalib. Berarti ceritanya gini, berarti abang tidak paham apa arti dan makna dari isi Alkitab. Kenapa saya bilang begitu? Sudah jelas-jelas di sana bahwasanya Yesus itu diutus oleh Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi untuk digantung, untuk menyebarkan dan mengajarkan kebaikan serta perintah-perintah yang Tuhan terapkan. Tetapi bangsa Yahudi dan Pontius Pilatus tidak mempercayai bahwasanya Yesus ini adalah utusan dari Tuhan. Mereka menganggap Yesus ini adalah penyesat. Mereka menganggap Yesus ini adalah manusia yang mengada-ngada. Pertanyaan saya nih. Saya sudah paham itu. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini adalah orang yang melakukan kesalahan berat yang setimpal dengan hukuman mati? Seharusnya tidak, Bang. Tidak. Seharusnya tidak. Berarti tidak kan? Tidak. Tidak. Berarti yang disalib ini, berarti yang disalib ini siapa? Yesus. Apakah Yesus melakukan kesalahan berat lalu dihukum mati? Seharusnya tidak. Tidak. Kalau ternyata Yesus yang tidak melakukan kesalahan berat dan tidak pantas dihukum mati, tetapi dihukum mati kemudian, apakah itu untuk menebus dosa? Secara memang sebagian teman-teman yang lain
itu meyakini itu sebagai penebusan dosa. Tapi Oke, kalau abang mau oke. dengar jawaban saya bisa. Sabar. Sebagian orang lain, sahabat Kristen lain, mengaku itu adalah penebusan dosa. Oke, itu satu pendapat. Nah sekarang, apakah pembunuhan terhadap Yesus, penyaliban terhadap Yesus, itu hal yang dimurkai Tuhan atau hal yang disukai Tuhan? Yang namanya pembunuhan itu hal yang tidak disukai. Oke, berarti penyaliban ini adalah mendatangkan murka Tuhan atau mendatangkan kasih Tuhan? Seharusnya ya, mendatangkan kemurkaan. Seharusnya. Udah selesai. Apalagi? Siapa yang bisa kemudian merubah hal yang dimungkar, hal yang mungkar bagi Tuhan, hal yang merupakan kekejian bagi Tuhan, hal yang dibenci oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang disukai oleh Tuhan? Siapa yang bisa merubah itu? Hanya Tuhan sendiri, Bang. Di mana dalilnya Tuhan merubah hal yang dimurkai menjadi hal yang dicintai? Ada? Ada dalilnya? Bentar. Ada dalilnya? Hal yang dibenci berubah kemudian menjadi hal yang dicintai, sehingga Kristen ini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Ada dalilnya? Sebentar Bang, sabar. Saya mute sebentar ya, bentar. Kalau Tuhan sudah jelas mencintai Yesus dan penyaliban itu adalah kemungkaran bagi Tuhan, lalu ternyata Yesus ini dibunuh, apakah itu akan mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kemungkaran? Karena Tuhan mengatakan 6 kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan, yaitu melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Ternyata Yesus yang dibunuh. Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Maka pertanyaannya, apakah penyaliban ini untuk keselamatan atau untuk kebinasaan? Kalau untuk keselamatan, mana dalilnya bahwa Tuhan meridai penyaliban, pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah? Tapi kalau tidak ada itu, berarti penyaliban adalah kebinasaan. Siapa yang beriman kepada penyaliban, berarti beriman kepada kebinasaan. Maka siap-siaplah menjadi bahan bakar api neraka. Saya minta dalil, silakan. Oke. Memang Tuhan tidak menginginkan kematian, ya. Mana dalil? Tidak ada. Saya kan katakan, apakah penyaliban ini kemungkaran bagi Tuhan? Kemungkaran kan? Hal yang dibenci Tuhan kan? Oke. Nah, apakah kemudian kalau Yesus yang disalib, berarti dia yang disalib ini adalah orang benar. Apakah penyaliban terhadap orang benar ini hal yang dikasihi oleh Tuhan? Atau ini hal yang dimungkari, yang dibenci oleh Tuhan? Jelas. Dibenci. Nah, apakah hal yang dibenci Tuhan ketika kita lakukan akan mendatangkan keselamatan? Ya. Hah? Lanjut, ya lanjut. Apa? Saya mendengarkan. Enggak, saya nanya dulu. Apakah hal yang dibenci oleh Tuhan ketika dilakukan akan mendatangkan keselamatan? Jika dia berkehendak, Bang. Kan tadi kita sudah menjawab, kita sudah lalui itu. Bahwa penyaliban itu adalah hal yang dimungkari. Berarti itu adalah hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan saya, apakah hal yang dibenci oleh Tuhan ketika kita lakukan akan mendatangkan keselamatan? Jika Tuhan berkehendak, Bang. Tidak ada kehendak Tuhan di situ karena Tuhan murka. Kan Tuhan murka terhadap penyaliban kepada Yesus. Betul atau tidak? Betul, tetapi betul. Nah, betul. Nah, sekarang apakah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan yang mendatangkan kemungkaran Tuhan ketika dilakukan yang didatangkan kemungkaran atau keselamatan?
Iya, benar kemungkaran. Kemungkaran. Kalau abang masuk Subhanallah. kalau abang Berarti masuk ke situ itu benar. orang yang beriman kepada penyaliban adalah orang yang beriman kepada hal yang justru mendatangkan kemurkaan Tuhan. Selamat. Benar. Benar. Kalau abang pertanyakan hal itu jawabannya memang harus seperti itu. Yes. Karena Tuhan Sang Maha Pencipta tidak menyukai hal itu. Betul sekali. Ya kan. Ada tetapinya. Ya, tetapi upah dosa itu adalah maut, Bang. Dosa jadi tidak orang yang mempersembahkan. Dosa tidak orang yang melanggar perintah Tuhan. Dosa enggak? Gimana? Anda mengatakan upah dosa adalah maut. Pertanyaan saya, dosa enggak orang yang melanggar perintah Tuhan? Itu dosa lah pasti. Dosa. Berarti penyaliban ini mendatangkan dosa atau mendatangkan kemuliaan? Yang mendatangkan dosa bagi orang yang menyalibkan, bukan yang disalib. Yang mengimani penyaliban sebagai keselamatan? Ya, karena yang disalibkan Yesus, istilahnya gini. Yang disalibkan ini kan Yesus. Penyaliban terhadap Yesus ini mendatangkan keselamatan atau mendatangkan kemurkaan Tuhan? Kalau dari jawaban yang sebenarnya memang harusnya itu kemurkaan, karena Yesus kemurkaan. Karena Tuhan sendiri kemurkaan. tidak menyukai. Artinya kemurkaan. Nah, orang-orang yang beriman bahwa penyaliban itu adalah keselamatan bagi mereka, berarti orang yang beriman kepada kemungkaran mendatangkan kebaikan. Apa itu bisa? Apa ada dalilnya bahwa kemungkaran mendatangkan keselamatan? Gimana? Apakah ada dalilnya kemungkaran Tuhan mendatangkan keselamatan? Ada nggak dalilnya? Sebentar saya lihat kalau ada ya. Ya, silakan. Dengan kata lain, orang-orang yang beriman kepada penyaliban sebagai jurus keselamatan adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang dimungkari oleh Allah, yang mendatangkan murka Allah, justru diimani sebagai sebuah keselamatan. Maka saya mengatakan, siapapun di antara kita yang beriman kepada penyaliban sebagai jalan keselamatan dari dosa, justru sebaliknya, penyaliban adalah hal yang mendatangkan dosa. Maka sadarlah saudara-saudara yang beriman kepada penyaliban, bahwa penyaliban itu adalah mendatangkan kemurkaan Tuhan. Tuhan akan murka kepada orang yang menjadikan penyaliban sebagai konsep penebusan dosa. Saya kira begitu sudah cukup. Anda tidak akan pernah menemukan dalil itu. Di tempat saya sudah jam 3:60. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi, saudara Noah yang baik hati. Mohon maaf jika ada kata-kata dan pengajaran yang tidak benar menurut kuping saudara. Yang pada intinya saya hanya memberikan peringatan saja bagi orang-orang yang mau ikuti peringatan. Semua pertanyaan-pertanyaan dan jawaban saudara silakan Anda renungkan. Kamu itu ilmunya nggak ada apa-apanya, Juma. Jadi kamu itu hanya banyak bacot, tidak tahu apa-apa, hanya supaya dapat poin banyak. Karena makanya buka otakmu itu otak nol. Bisa berdiskusi dengan saya baik-baik. Oh, udah kabur dia. Kabur dia, Bang. Cuman ngomong gitu kabur dia. Saya jawab sedikit, Bang, yang terakhir ini kan sebelum kita. Oke, silakan. Jadi Efesus 2 ayat 8 dan 9 ada itu firman mengatakan bahwasanya keselamatan manusia itu adalah hasil anugerah Sang Pencipta langit dan bumi melalui iman. Jadi kalau kita selaraskan dengan penyaliban Yesus, benar Tuhan pasti murka karena Tuhan tidak menyukai pembunuhan. Tetapi dengan melalui imanlah Tuhan menyelamatkan manusia. Iman untuk orang yang percaya bahwasanya dia adalah utusan. Tetapi mereka tidak percaya. Makanya tuh Yesus dibangkitkan. Kan mustahil bagi seorang manusia untuk bangkit kembali dari kematian. Apalagi setelah 3 hari. Itu sangat mustahil, Bang. Tapi ya gitu dulu lah. Besok-besok kita bahas lagi. Karena saya juga udah sedikit error ini. Udah sedikit ngantuk.
Iya, silakan. Oke, silakan. Terima kasih Saudara Noah atas kalimat terakhir dari saudara terkait dengan 3 hari bangkit. Mudah-mudahan ya apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bernilai positif baik terhadap saudara, lebih-lebih kepada saya pribadi dan juga sahabat-sahabat kita yang mendengarkan. Saya pamit undur diri, host. Terima kasih sahabat-sahabat yang lain, guru-guru saya yang lain. Saya minta maaf kalau kepanjangan dan banyak kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas kebersamaannya, atas kepercayaannya. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.